Investasi ini ada dua jenis, jadi yang pertama itu ada real asset dan yang kedua ada fixed asset. Teman-teman punya uang dan satu lagi teman-teman pegang emas, pegang dua-duanya, mana yang lebih cepat habis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Mufitners? Ketemu lagi dengan saya Hendry Pratomo di channel Mufit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Hari ini saya mau bahas tentang investasi nih untuk teman-teman semua. Nah, di sini saya pengen cerita atau pengen sharing untuk teman-teman yang baru dapat penghasilan atau yang baru mulai dapat kerja nih ya. Nah, biasanya kalau kita baru dapat penghasilan dari hasil kerja kita sendiri nih, pasti belum kepikiran yang namanya investasi, karena mungkin bagi sebagian orang investasi itu adalah mungkin suatu modal yang perlu sangat banyak dibutuhkan ya, atau misalkan kita butuh modal yang tinggi untuk memulai investasi. Padahal sebenarnya enggak nih teman-teman. Kenapa? Karena zaman sekarang ini udah enak banget. Investasi itu bisa mulai dari 5.000 bahkan sampai 10.000 rupiah. Ini paling kecilnya ya. Kalau maksimumnya sih banyak, nggak terbatas gitu ya. Dan ini semua bisa dilakukan hanya dari satu genggaman handphone teman-teman semua. Nah, yang mau saya bahas kali ini ada dua hal nih teman-teman. Pertama, apa sih itu investasi? Dan yang kedua, kenapa kita harus berinvestasi? Oke, kita bahas yang pertama dulu. Apa itu investasi? Investasi adalah penanaman aset atau modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, di sini artinya kita berinvestasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang lebih tinggi yang nantinya dapat kita nikmati. Lalu sekarang kita bahas kenapa kita perlu berinvestasi. Nah, ini penting banget nih. Kenapa? Banyak teman-teman yang nggak sadar ya, mungkin di video saya kemarin saya udah kasih gambaran, kasih penjelasan, bisa dilihat, nanti ada deskripsinya di atas. Nah, tujuan dari berinvestasi itu selain tadi mendapatkan profit, kita juga harus bertarung dengan inflasi teman-teman. Jadi inflasi itu apanya? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara keseluruhan gitu. Jadi setiap tahun itu persentasenya cenderung selalu naik. Nah, kita harus bisa memiliki penghasilan selalu berada di atas inflasi supaya kita dapat beradaptasi dengan zaman. Jadi inflasinya tinggi, jangan sampai nanti penghasilan kita nggak naik-naik, malah kita yang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Instrumen investasi ada banyak ya teman-teman, jadi bukan hanya emas aja ya. Biasanya saya selalu ngobrol soal emas. Nah, di instrumen investasi ini ada dua jenis, jadi yang pertama itu ada real asset dan yang kedua ada fixed asset. Real asset itu contohnya misalkan seperti tanah, bangunan, rumah, apartemen, terus mesin, kendaraan yang biasanya digunakan untuk operasional pabrik gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari real asset. Lalu fixed asset. Nah, fixed asset ini seperti apa? Nah, contohnya banyak nih fixed asset. Jadi semacam kayak tabungan, deposito, reksadana, saham, terus emas gitu ya, atau instrumen investasi keuangan lainnya. Sebelum melakukan investasi, ada 3 hal yang perlu teman-teman lakukan nih. Ini penting banget karena nggak jarang atau tidak sedikit orang-orang yang salah berinvestasi malah menyalahkan perusahaan investasi tersebut atau instrumennya yang disalahkan nih. Tapi sebenarnya biasanya yang terjadi adalah ketidakpahaman kita akan investasi dan kemampuan yang kita miliki. Teman-teman, sekarang kita bahas poin yang pertama. Poin yang pertama adalah cek profil resiko kita. Ya, maksudnya gimana? Jadi kita nih yang paling tahu ya teman-teman tentang profil resiko kita. Jadi jangan sampai kita berinvestasi melebihi batas kemampuan kita. Contohnya deh, misalkan untuk profil resiko ya, ada resiko yang kecil, sedang, ataupun tinggi. Nah, kalau misalkan kita kategori yang nggak berani ambil resiko, sukanya aman-aman aja, ya kita bermain di ranah investasi yang resikonya kecil. Atau misalkan yang kita seorang risk taker atau berani nih ya, boleh ambil yang resiko paling tinggi gitu ya. Kalau tidak di antara dua-duanya, mungkin tengah-tengah aja, ya ambil yang resiko sedang. Kenapa itu penting banget? Jadi kalau misalkan kita nggak sesuaikan dengan profil risiko dan kemampuan kita, biasanya nanti kita hanya dengar kata orang, ikut-ikutan, coba-coba, nah nggak taunya
malah kita dapat rugi yang besar. Akhirnya kita menyalahkan instrumen investasi tersebut. Nah, satu lagi teman-teman, jadi dalam berinvestasi ada satu hal lagi, jangan sampai kita berinvestasi menggunakan uang dari hasil utang gitu ya. Jadi jangan sampai kita berutang untuk berinvestasi di instrumen tertentu yang katanya profitnya besar, katanya profitnya menjanjikan gitu ya. Nah, itu juga harus diwaspadai dan kita tetap harus hati-hati. Yang kedua ini adalah tujuannya harus jelas. Nah, kenapa harus jelas? Jadi kalau misalkan kita berinvestasi nggak punya tujuan, akhirnya misalkan kita nanti dapat uangnya ya akan habis begitu aja, karena biasanya akan kita pakai untuk hal-hal yang konsumtif, habis tidak bersisa. Jadi dalam berinvestasi tujuannya memang harus jelas. Jadi misalkan saya kasih contoh, bagi teman-teman yang punya plan, punya rencana misalkan untuk menikah, untuk beli mobil, untuk punya rumah, untuk punya ruko gitu ya. Jadi jelas kita berinvestasi itu ada tujuannya seperti apa. Jadi supaya sesuai dengan target kita dan uang kita nggak habis. Hal ini saya selalu memberi saran pada teman-teman ketika berinvestasi, sebisa mungkin investasikanlah uang kita untuk hal-hal yang produktif. Jadi contoh, kalau kemarin saya di video yang kemarin saya kasih contoh rumah, nah ini misalkan ruko deh gitu ya. Nah kalau ruko itu juga hal yang produktif juga nih untuk berinvestasi di ruko, karena nanti setiap tahun nilainya akan tambah, nilainya akan terus naik. Itu juga bisa kita sewain, dan kalau kita memiliki ruko biasanya nilainya itu pertumbuhannya lebih cepat daripada kita memiliki rumah. Lalu yang ketiga sekarang nih teman-teman, yang ketiga ini jangan biarkan dana cash mengendap. Nah ini kenapa jangan biarkan dana cash mengendap? Jadi kalau kita punya uang cash itu pasti cepat habis ya teman-teman. Nah ini saya kasih gambaran aja, misalkan kalau teman-teman punya uang dan satu lagi teman-teman pegang emas, pegang dua-duanya, mana yang lebih cepat habis? Pasti uang ya yang lebih cepat habis. Nah ini penting banget. Jadi kalau kita punya dana cash itu sebisa mungkin langsung dialokasikan ke instrumen investasi, boleh ke emas, boleh ke saham, boleh ke reksadana. Yang penting kita tidak megang langsung uang cash yang kita punya. Nah itu ya tadi teman-teman, jadi kalau kita punya dana mengendap atau dana cash banyak, langsung aja dialokasikan untuk diinvestasikan di instrumen investasi supaya uang kita nggak habis. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, saran saya sih nggak usah yang aneh-aneh dulu ya. Pilih aja instrumen investasi yang paling mudah. Jadi, saya kasih contoh misalkan emas ataupun reksadana. Nah, teman-teman bisa beli emas fisik, emas digital, ataupun mulai dari mulai coba reksadana, platformnya ada banyak. Itu teman-teman bisa coba. Kalau rekomendasi saya itu ada Bibit, ada Tanam Duit gitu ya. Kalau aplikasi lain saya belum coba. Nah, ini salah satu dua aplikasi yang cukup mudah digunakan, teman-teman bisa coba. Itu mulai dari Rp10.000. Baik teman-teman, itu tadi 3 tips dari saya. Semoga dapat menginspirasi dan dapat bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk selalu mendahulukan edukasi sebelum kita berinvestasi supaya hasilnya maksimal dan kita nggak rugi nih teman-teman. Tetap semangat menabung, jangan lupa komen, like, dan subscribe video kita supaya channel kita terus berkembang, karena di sini adalah tempatnya untuk cari ilmu.